Pujian syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini, detik ini, saat ini seluruhnya dikehendaki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah. Kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Salah satu tanda ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat adalah ketika kita dikehendaki oleh Allah melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di sini, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Wa min ahlina, keluarga kita, wa min dzurriyyatina, begitu pula keluarga, anak cucu kita. Ini adalah waktu yang mustajabah, berdoa. Tidak ada lain, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Putra-putri kita dijadikan golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita merenung sejenak, mungkin ada salah satu di antara keluarga kita, mungkin ibu kita sudah meninggalkan kita. Mungkin juga ada yang ayah kita sudah meninggalkan kita. Mungkin ada tetangga dan lain sebagainya sudah meninggalkan kita. Maka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang bisa kita kirimkan kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita kecuali Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wali walidaina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, berilah kasih sayang kepada semuanya kedua orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami, tetangga kami yang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Engkau beri kasih sayang, dan khususnya kedua orang tua kami Engkau beri kasih sayang sebagaimana orang tua kami mengasihi sayang kami pada waktu kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Allah menjadikan kehidupan, Allah juga menjadikan kematian. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita? Kita masih hidup, masih diberikan umur panjang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menjadikan kematian. Wal hayata, Allah juga menjadikan kehidupan. Kita semua ini berada di antara hidup dan mati. Kita masih diberi umur panjang sampai saat ini. Tentunya kita masih berpikir, kita masih dikasih umur panjang itu untuk melakukan amal terbaik. Bahwasanya umur kita masih panjang, kita masih diberi kesehatan, Allah menginginkan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin tahu siapa di antara hambaku yang pada saat ini tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dia ketika bisa menghadiri sholat Idul Adha, itu salah satu tanda hamba yang memperoleh amal terbaik. Dan barangkali siapa yang bisa melaksanakan, bisa berkorban, entah itu sapi atau domba, kalau kita dikehendaki bisa melakukan itu juga merupakan amal terbaik. Mudah-mudahan yang berkorban rizkinya diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua kita yang sudah meninggalkan kita di alam kubur. Itu ketika ada anak cucunya, keluarganya yang kurban, subhanallah, luar biasa senangnya ketika kita melaksanakan kurban itu. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Di momen, di kesempatan kita melaksanakan sholat Idul Adha,
kita memperingati hari raya Idul Adha, itu ada pelajaran besar yang datangnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pertama yang datang dari Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah itu kurang lebih 86 tahun. Doanya Nabi Ibrahim apa? Apakah dia minta pangkat? Tidak. Apakah dia minta harta? Tidak. Apakah dia minta jabatan yang tinggi? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim minta pengaruh menjadi pemimpin di masyarakat? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, sesuai dengan yang disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, yang diminta Nabi Ibrahim adalah minta anak soleh. Di kesempatan Idul Adha kali ini, banyak mana kita meminta harta, kita meminta jabatan, atau kita meminta anak soleh, banyak mana? Setiap habis sholat kita koreksi diri kita, banyak mana? Apakah kita ini meminta anak soleh atau tidak? Nah, apa rahasia di balik itu semua? Maka di kesempatan khutbah kali ini, khatib memberikan sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yaitu berdoalah meminta anak soleh. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang kaya. Duh, kenapa? Karena berapa banyak anak yang kaya justru malah kadang-kadang itu kalau tidak soleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang tinggi jabatannya. Karena apa? Karena berapa banyak anak yang tinggi pangkatnya, jabatannya, setelah merasa dia bertitel, setelah merasa dia berkedudukan, berpangkat, orang tuanya justru jadi pembantu di rumahnya. Mula-mula jadi pembantu, mula-mula bantu-bantu sedikit, tapi lama-lama jadi pembantu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah doa anak yang soleh. Rabbi ja'alni minas solihin, Rabbi ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membayangkan kita nanti di alam kubur selamat dan tidaknya, itu lihat. Kalau kita sudah meninggal di liang lahat nanti, apakah kita orang yang selamat atau tidak? Lihatlah anak-anak kita sekarang, mau atau tidak dia sholat, mau atau tidak anak kita itu baca Al-Quran, mau atau tidak anak kita itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam ini meninggal dunia, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia ini. Ya mungkin umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata mungkin hanya 65, 70, bahkan cuma 80 paling lama. Nah, kapan kita dipanggil oleh Allah kita tidak tahu. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, maka seluruh amal yang kita lakukan terputus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah kita ajarkan dan ilmu itu bermanfaat, ilmu itu diamalkan oleh anak kita, oleh murid kita. Dan yang ketiga adalah au waladin sholihin yad'aulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Berapa banyak anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, terus yang menjadi pertanyaan, anak kita sudah soleh atau belum? Dan yang menjadi jawaban adalah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang aset terbesar yang ada di dunia ini, aset terbesar menurut Nabiullah Ibrahim adalah anak soleh, tidak ada lain. Terus bagaimana kiat-kiat kita ini diperhatikan bagi para bapak-bapak, bagi para ibu-ibu. Bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh? Ada 4 hal yang harus kita koreksi. Kita mengkoreksi diri kita sendiri, jangan mengkoreksi orang lain. Kita mengkoreksi keluarga kita sendiri, jangan mengkoreksi keluarga orang lain.
Sudahkah anak kita ini soleh? Maka kiatnya adalah yang pertama, berilah anak-anak kita itu suri tauladan yang baik. Nah, dalam istilah bahasa Arab, madrasatul ula, khususnya didengarkan ibu-ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Maksudnya bagaimana? Yang dikenal oleh anak-anak kita yang pertama adalah ibunya, kedua baru ayahnya, baru bapaknya. Ibunya harus mengasih contoh yang baik. Jangan sampai anak berkepribadian ganda. Maksudnya bagaimana? Anak berkepribadian ganda itu anak kita sekolahkan, bahkan ada yang dipondokkan. Di sekolah, di pondok pesantren, anak kita diajari sholat. Ternyata anaknya melihat ibunya di rumah tidak pernah sholat, bapaknya tidak pernah sholat. Anaknya di pondok pesantren, anaknya di sekolah, sholat 5 waktu berjamaah kalau bisa di masjid. Ternyata mohon maaf, waktunya ada azan dikumandangkan, ayahnya, ibunya masih main WA, masih main HP, tidak memberi contoh kepada anaknya untuk melangkahkan kaki berangkat ke masjid. Dan ketika di pondok pesantren yang khususnya yang perempuan, kalau keluar rumah pakai jilbab. Ternyata anak menjumpai ibunya, menjumpai kakaknya, ketika keluar rumah tidak memakai jilbab. Anak serba bingung. Saya di sekolah disuruh pakai jilbab, ternyata ibuku keluar rumah gak pakai jilbab. Begitu pula ketika di bulan Ramadan, anak-anak di pondok pesantren, di sekolah diajarin puasa ketika bulan Ramadan itu wajib di sekolah. Ternyata ketika di rumah ibunya, ayahnya tidak puasa. Bahkan banyak terjadi di masyarakat. Bapaknya rokokan seenaknya sendiri, tidak tahu kalau anaknya itu memperhatikan. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi, di sekolah, di pondok pesantren itu diajarin apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan, jangan mengotori lingkungan. Ternyata ayahnya, ibunya ketika keluar rumah buang sampah. Saya melihat kadang-kadang di pinggir jalan, di sungai, di kali itu banyak sekali. Kadang-kadang ada sebagian di antara kita, mudah-mudahan tidak jamaah sini, itu buang sampah tidak pada tempatnya. Lalu anaknya bertanya-tanya, aku di sekolah diajarkan buang sampah pada tempatnya, ibuku, bapakku membuang sampah seenaknya sendiri. Bahwasanya sangat berbahaya kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan kadang-kadang yang kita permasalahkan itu adalah anak kita tidak mau sholat, tidak mau puasa, ayahnya marah-marah padahal dia sendiri yang memberi contoh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita mempunyai anak yang soleh yang dikehendaki oleh Nabiullah Ibrahim adalah yang kedua, beri dia rizki yang halal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai baginda Rasulullah itu memberikan pesan khusus kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, li Sa'id salah satu. Ada 3 perkara yang membuat orang itu menjadi bahagia. Jadi kunci bahagia di dunia maupun di akhirat itu menurut baginda Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, tentunya adalah kepada kita. Itu kunci bahagia itu cuma ada 3. Yang pertama, kutun halalun, rizkinya halal. Yang kedua adalah sholawatul khamsi ma'al imam, sholat 5 waktu berjamaah kalau bisa di masjid. Dan yang ketiga adalah mujalasatul ulama, temannya orang-orang alim, para ulama, para orang-orang soleh. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua itu marah kepada anaknya. Disuruh sholat tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, disuruh berbakti tidak mau. Ternyata orang tua tidak sadar rizki yang dikasihkan ke anak itu rizki hasil curian, rizki hasil korupsi, rizki bagi yang berdagang hasil menipu, mengurangi timbangan. Kita beri makan anak kita rizki yang haram, maka mustahil anak kita bisa mendoakan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, kalau kita ingin
mempunyai anak soleh seperti yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim adalah yang ketiga, beri dia pendidikan agama sejak dini. Mulai kecil beri dia, ajarin dia ngaji, bismillahirrahmanirrahim, ajarin dia sholat, antarkan dia ke TPQ, lebih-lebih kalau sudah besar antar dia ke pondok pesantren. Walaupun tidak di pondok pesantren, kalau ada kajian-kajian, ikutkan majelis-majelis biar jadi anak yang soleh. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin memperoleh anak yang soleh adalah bagaimana kita setiap selesai sholat 5 waktu minimal kirim 1 Fatihah. Fatihah untuk anak-anak kita. Itu kalau belum, karena suatu saat bagi ayah itu nanti akan meninggal. Ketika meninggal, maka yang mendoakan adalah anak-anak kita. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, ini bulan kurban, ini bulan beramal. Tapi yang menjadi pertanyaan kadang-kadang, banyak orang kaya, banyak orang yang mampu, banyak orang yang hartanya itu melimpah ruah, tapi tidak banyak yang mau berkurban, tidak banyak yang mau bersedekah, tidak banyak yang mau menyisihkan rizkinya untuk berinfak, bersedekah di masjid. Nah, sebabnya apa? Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha. Ini tolong diperhatikan, bahwasanya setan itu menjanjikan, setan itu menakut-nakuti. Apa yang ditakut-takuti? Setan menakut-nakuti kepada manusia itu fakir, miskin. Contohnya bagaimana? Setan itu, para jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, setiap hari itu membisikkan ke dalam hatinya, rasa apa? Kurang. Duitnya sudah banyak, masih merasa kurang. Sudah punya mobil, masih kurang. Sudah punya motor, masih kurang. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Inilah yang membuat manusia malas untuk berkorban, malas untuk bersedekah, malas untuk melakukan infaknya ke masjid. Karena di dalam dirinya dibisikkan oleh setan kurang. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang itu ada orang itu berpikiran seperti ini. Kalau saya bersedekah 10 juta, maka duit saya akan berkurang. Kan cuma 10.000. Kadang-kadang bawa uang 10.000 saja loh. Ketika waktu sholat Id seperti ini, tidak mau. 10 juta kalau dikurangi 10.000 kan berkurang. Kan cuma 2.000. 2.000 seharusnya bagi orang kaya itu sangat kecil, tapi bagi orang yang pelit 2.000 pun mau menginfakkan ke masjid itu tidak mau. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya bisikin setan, jangan nanti uangmu habis, jangan nanti uangmu habis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang yang lebih parah lagi, di masjid ini sudah diumumkan panitia kurban, sudah diumumkan panitia infak, sudah diumumkan panitia untuk urunan, dan dia mau menginfakkan sebagian uangnya, semisal 1 juta, 2 juta. Tapi terus setan itu datang, kamu jangan berinfak, nanti uangmu habis. Jangan. Yang asalnya orang itu mau berinfak, mau berzakat, mau mengeluarkan kurban, sudah mantap, gak jadi mengeluarkan kurban gara-gara dapat bisikan setan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada saudara kita yang mampu meluangkan sebagian hartanya untuk berkurban, berinfak, sedekah di masjid ini, itu suatu tanda dia termasuk salah satu orang pilihan Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang berkorban tahun ini, yang bersedekah tahun ini, yang berinfak tahun ini, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, terakhir yang saya sampaikan,
yang menjadi perenungan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua para jamaah yang hadir. Ini kelihatannya sangat banyak yang hadir. Yang menjadi perenungan yang sangat penting ini, hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat pendek. Hidup ini tidak lama. Kalau kita sampai salah langkah dalam mengambil sikap, penyesalan yang berkepanjangan tidak akan ada gunanya lagi. Nikmat kita terbesar hari ini bukanlah kaya. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak bisa menolong dia di hadapan Allah. Nikmat kita yang terbesar hari ini bukanlah pangkat dan jabatan kedudukan yang tinggi. Karena berapa banyak pangkat dan jabatan tidak bisa membebaskan orang dari neraka. Bahkan banyak yang terjerumus ke dalam neraka. Kalaulah orang di dunia ini bisa mulia dengan hartanya, mestinya Qarun itu lebih mulia daripada kita. Loh, Qarun itu lebih dalam sejarah itu diceritakan sangat banyak hartanya. Tapi apa? Hartanya tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia di dunia ini gara-gara jabatannya, mungkin Fir'aun itu lebih mulia daripada kita. Tapi kenapa mereka jabatannya tidak bisa memberikan kemuliaan sama sekali? Yang bisa memberikan kemuliaan adalah apabila ada orang yang kaya, yang banyak harta, kita gunakan untuk menolong agama Allah. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, sehingga kita bisa berinfak, bersedekah, beramal lebih-lebih untuk tahun ke depan. Yang sudah punya angan-angan, saya mau kurban tahun ini ternyata tidak jadi, azamkan, niatkan tahun depan. Mudah-mudahan yang tahun ini gagal untuk kurban sapi, yang tahun ini gagal untuk kurban kambing, niatkan dalam hati, tahun depan saya harus minimal kurban 1 kambing 1 orang. Kalau kita ada niat seperti itu, pasti Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di sini, siapa yang paling dilihat oleh Allah, siapa yang paling mulia, wallahu a'lam. Seperti di awal khutbah yang saya sampaikan tadi, yang maha suci, subhanaka la ilma lana, subhanaka yang maha suci hanyalah Allah, la ilma, kita ini tidak punya ilmu, illa ma'alam tanah, kecuali yang Allah ajarkan ilmu itu kepada kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang hadir di tempat ini sampai saat ini, nanti sampai buyar itu, usahakan setiap jamaah itu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Pada hari ini ribuan orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hari raya Idul Adha, ada orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapa? Musyrikin, yaitu orang yang musyrik, au musakhinin, yang itu orang, 2 orang berkawan, 2 orang bersaudara, 2 orang bertetangga, 2 orang Islam yang masih saling tidak menyapa kepada saudaranya, kepada tetangganya. Nah, kalau masih ada di antara jamaah, saumpama ada tidak rukun dengan temannya, dengan tetangganya, saat ini juga harus saling memaafkan. Agar apa? Kita tergolong sabda Nabi, orang yang beruntung, orang yang nanti akan dimuliakan oleh Allah. Baginda Nabi memberikan pesan khusus pada kita semuanya. Apa? Yaitu melarang. Larangannya bagaimana? La yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas, faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. La yakhillu, tidak halal, berarti haram. Apa yang diharamkan baginda Rasulullah? Ayyahjura akhahu fawqa salas, ketika ada di antara saudaranya sesama orang Islam, apalagi lebih-lebih saudara kandung, tidak saling menyapa. Faman hajara fawqa salas, apabila ada di antara kita tidak saling menyapa di atas 3 hari, famata, dia meninggal dunia, dakhalan nar, dikhawatirkan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga khutbah ini diberikan hidayah, dibarengi hidayah, kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.
Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.